Ya sudah, itu gitu aja sih. Jadi KA WACC nya 12,7%. Jadi biaya ter, ter, ter biaya rata-rata modal tertimbangnya adalah 12,7%. Soalnya cuman gitu aja, Mbak. Yang bawah ini tidak penting ini. Coba ya, saya kasih satu soal ya. Saya kasih satu soal. Hitung, saya buat lagi nih. Hitung atau carilah WACC dari sebuah struktur modal sebagai berikut. Obligasi 10 juta. Kemudian saham preferen 20 juta. Yang ketiga saham biasa 20 juta. Kemudian biaya obligasi 10%. Biaya saham preference 5%. Biaya saham biasa misalnya 6% ya, 6%. Oke. Kemudian ya, ditanyakan ini, cari WACC-nya. Yuk, coba latihan, Mbak. Saya buat juga. Nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk, saya sudah ketemu. Yo, saya sudah ketemu ini. Gampang ini. Anda tinggal masukkan ke rumusnya kan. Tadi rumusnya KA sama dengan WI ya, WI kalikan KI ditambah WP kalikan KP ditambah WP ya, benar ya? Tadi terakhir apa sih? WEKI WPWS WIWPWS. Oke. Yo, jawabannya berapa, Mbak? Nih saya kasih rumusnya ya.
Saya sudah ketemu. Ayo Mbak Yani, gampang Mbak, saya sudah ketemu. Jadi langkah pertama Anda harus cari bobotnya dulu ya, bobot tiap komponen. Setelah Anda ketemukan bobot tiap komponen, nanti Anda kalikan dengan biaya tiap komponen. Ayo Mbak Eli, jawabannya berapa Mbak? Salah ini. Nggak bisa jawab. Aduh. Ya oke. Saya kasih tahu jawabannya dulu, nanti saya kasih latihan lagi ya. Rumusnya padahal sudah dikasih loh. Nah, langkah pertama itu Anda harus buat, biar gampang Anda buat tabel dulu ya. Komponen kan ada 3 kan, obligasi, kemudian ada saham preference yang singkat SP, kemudian ada saham biasa kan. Nah setelah itu Anda bikin weight-nya atau bobotnya, bobot atau weight. Sorry, ini harusnya besarnya dulu ya, besarnya. Kalau obligasi besarnya 10 juta, kalau SP besarnya 20 juta ya kan. Kalau SB besarnya 20 juta. Jadi totalnya berapa Mbak? Totalnya berapa ini? Totalnya 50 juta kan? Benar kan? Ya oke. Nah terus habis itu kita buat bobot. Caranya gimana tadi Mbak? Mbak Eli tadi bisa jawab kok. Bobotnya berapa Mbak? WI nya berapa? WI itu berarti weight obligation. WI nya berapa? Ayo berapa? 10 dibagi 50 kalikan 100%, ya kan? Kok 12%? Dihitung lagi. Kok 2%? Hitung lagi. Masa 2% Mbak? Ya 20%. Oke. Terus habis itu lo kok malah 6,4, salah dong. 10 per 50 dikalikan 100% itu 20% ya. Oh hasil Mbak Nuryani 6,4. Salah, saya beda sama saya. Bentar, sebentar. Ini nanti mungkin saya yang salah. Terus yang kedua, ini ya, berapa Mbak? Ya oke, nanti kita cocokkan. Berapa Mbak Eli? 20 per 50 kalikan 100, 40% ya. Ya oke, 40%. Nah karena ini 20
20 40 ya, ini harusnya 40 kan supaya genap 100%. Ini, tapi caranya sama ya. Oke. Nah, habis itu nah, kita kalikan ke ini ya, biayanya ya. Biaya tiap komponen. Ini 10%. Kemudian ini 5%. Ini 6%. Ya, kita tinggal kalikan aja, Mbak. 10% kita kalikan dengan 20%, berapa? 0,02 ya. Bener ya? 2 ya. 0,2 kalikan 0,1, 0,02. Bener. Oke. Terus ini 0,4 kita kalikan 0,05, yaitu 0,02. Terus 0,4 kita kalikan 0,6, 0,06, yaitu 0,024. 0,24 ya. Nah, terus dijumlahkan semua kan? Jumlahkan semua. Yuk, berapa, Mbak? Hasilnya, Mbak? 0,064. Hasilnya 0,064. Atau sama dengan 6,4%. Jawaban Mbak Yani benar ya? Mbak Ani benar ya? Ya sudah, gitu aja. Jadi kalau misal ditanyakan komponen biaya tertimbangnya, ya itu 6,4. Oke, sudah selesai. Jadi saya buat kesimpulan aja ya. Iya, Mbak ya, caranya ngerti ya. Oh ya ampun, lagi ditulis. Oke. Ya ini, Mbak. Silakan ditulis. Itu pakai punya Mbak Yani itu, sama tuh, punya Mbak Ani tuh. 20 kali 10 tambah 40 kali 5 kali itu sama itu. Tips dari saya, jangan terlalu itu ya, tegang. Relax. Terus jangan paksakan untuk menguasai semua ya. Karena belum tentu itu yang semua Anda paksakan itu keluar semua, dan nggak mungkin keluar semua kan. Anda coba peka ya, sensitif mana yang sekiranya itu penting. Nah, antara lain tadi yang saya sampaikan ini, kalau bisa Anda catat nih ya. Anda catat nih yang penting nih ya. Paling tidak Anda menguasai inilah ya. Karena ini menurut saya menurut prediksi saya itu peluang keluarnya besar. Ini. Mbak Ana ketiduran. Oke, enggak apa-apa, Mbak. Ada rekamannya ya. Sudah saya rekam. Nanti Mbak bisa lihat di YouTube. Terus jangan sakit ya, yang penting itulah.
Mbak jangan sakit, jaga kesehatan supaya nanti waktu pas ujian Anda nggak menahan sakit ya. Oke, segera saya upload. Tapi kadang tuh kalau ngupload itu nggak bisa langsung loh mbak. Ya, kadang harus nunggu dulu. Kan itu proses uploadnya lama itu. Kadang 20-30 menit lah. Kadang lebih ya. Soalnya kadang saya tinggal sih ya. Kalau waktu upload ke YouTube saya tinggal, baru nanti agak lamaan paginya saya baru posting di grup. Ya. Terus tips dari saya, Anda ada baiknya bikin tabel rumus-rumus ya. Soalnya kan ini rumusnya banyak ya. Anda bikin tabel rumus, terus Anda pahami. Jangan Anda buat tabel tapi Anda nggak paham ya. Anda buat tabel, Anda pahami. Terus apa lagi ya, jangan lupa kemarin Mbak Ani sudah sampaikan ya, jangan lupa bawa kalkulator, bawa pensil 2B, bawa penghapus ya. Kalau perlu bawa jam juga ya. Itu jam tuh kadang sangat membantu loh ya. Kan untuk membantu kita mengecek waktu ya. Mengecek waktu. Terus karena Anda pakai pensil, jangan lupa bawa serutan. Ini kalau misal pensilnya sudah tumpul, Anda bisa serut kan. Terus kalkulator. Anda jangan aneh ya. Manajemen keuangan nggak bawa kalkulator. Dulu ada teman saya itu ya, satu teman saya itu, dia tuh sudah tahu mata kuliahnya pakai kalkulator, nggak bawa kalkulator, akhirnya hasilnya dia fail ya. Saya tidak ingin Anda melakukan hal konyol seperti itu ya. Manajemen keuangan tapi Anda nggak bawa kalkulator. Oke. Terus saya nggak tahu kalau misal boleh bawa tabel ya. Anda bawa tabel, jadi tabel present value, future value yang dulu saya kasih itu kan, masih ingat ya. Kalau misal boleh bawa, dibawa, jadi Anda kan tidak repot harus ngitung satu-satu ya. Tinggal Anda kalikan aja kan, oh ini 18% sudah ketemu misalnya 0,676. Nah berarti kan Anda tinggal kalikan aja 0,676 kalikan cash flow-nya. Jadi kan Anda nggak perlu ngitung satu-satu, ini dihitung per gini kan nggak perlu. Kalau bisa boleh ya bawa tabel. Kalau nggak boleh ya sudah, kalian ngitung. Tuh. Terus apalagi? Ya mungkin itu aja sih yang uh, oh ya oke, enak berarti kalau di soal sudah disediakan ya. Oke. Coba penjaganya saya ya. Penjaganya saya bantu. Bantu mengerjakan. Oke. Apa lagi ya? Oh ya, seandainya loh ya, seandainya besok Anda bisa uh, seandainya besok Anda bisa bawa soalnya ya, bawa, nanti kita meeting lagi kalau Anda mau loh ya. Kita meeting lagi, kita bahas soalnya ya, kalau Anda mau sih. Jadi besok Anda nggak bisa ya. Iya sih, saya tahu juga nggak bisa, soalnya dikumpulin. Kecuali ada catat dicoret-coret kan, nggak apa-apa kalau Anda catat. Kalau Anda foto ya. Kalau Anda mau sih nanti kita bahas dan nanti kita adakan satu meeting lagi,
kita bahas sama-sama ya. Iya nggak boleh, saya juga tahu. Nggak boleh bawa foto, nggak boleh bawa HP ya. Ya sudah, berarti kalau anda mau ya dicatat, dicatat. Eh, ya kalau anda bisa foto lebih baik ya. Eh, nanti kita ketemu lagi, kita bahas. Oke, saya pikir kelas saya akhiri ya. Kelas saya akhiri sekarang aja. Ini pertama kalinya loh saya online 3 jam. Ya, pertama kalinya. Eh, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih eh, satu semester ya kita sudah sama-sama. Saya kalau ingat-ingat waktu ketemu teman-teman di sana ya, ya happy lah ya bisa ketemu teman-teman di sana. Saya minta maaf kalau misal dalam proses saya membagi ilmu ada yang kurang jelas gitu ya, atau anda nggak nangkep dengan utuh, saya mohon maaf gitu ya, mungkin memang keterbatasan saya. Tapi selama ini sih saya sudah mencoba yang terbaik ya, sudah mencoba yang terbaik. Kalau nilai ya harapan saya juga anda dapat nilai terbaik. Kemarin saya kasih terbaik kok ya, untuk kalian saya kasih terbaik. Mungkin itu aja dari saya ya. Sukses untuk ujiannya besok. Oke.